Xiao Yao pindah dari aturan klan. Yang paling cemas adalah Xiao Qi dan Xiao Li. Jika Xiao Yan benar-benar diusir dari Xiao, bukankah Xiao Qi akan menjadi janda yang masih hidup? Itu benar-benar mustahil. Tapi Patriark menunjukkan kekuatannya. Siapa yang berani naik dan mencari jamur? Saya harus meminta Tuhan untuk menyembah Buddha di dalam hati saya dan berdoa kepada Xiao Yan agar tidak melanggar kehendak Xiao Yao. Sayangnya, leluhur, Anda memaksa saya. Petik 2. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang bisa membantu dalam masalah ini. Bahkan menghindari matanya, apalagi cemberut. Apakah tidak ada cara lain untuk memilih? Xiao Yan memandang Xiao Yao dan bertanya lagi. Tidak. Jelas Xiao Yao menolak kebetulan Xiao Yan dengan seteguk. Tapi aku tidak pandai dalam manajemen. Xiao Yan memandang Xiao Qi dengan wajah pucat. Dan dia tidak tahan. Dia pindah alasan terakhir untuk mendapatkan pegangan. Xiao Fu, apakah kamu tidak mengaturnya dengan baik? Xiao Yao memandang Xiao Yan sambil tersenyum. Itu semua berkat Zenni dan Le Shaolong. Aku hanya seorang penjaga toko. Xiao Yan cukup jujur. Kekuatan Xiao Fu dapat disimpan di bawah pengelolaan Zenni dan Le Shaolong. Dan saya yakin tidak sulit untuk menambahkan orang Xiao. Xiao Yao melihat bahwa Xiao Yan sedikit longgar dan perlahan menjadi tenang. Anda masih bisa terus menjadi penjaga toko Anda. Bagaimana tentang itu? Petik 2. Kalaupun saya bersedia mengambil alih, semua anggota suku harus setuju. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tampak sedikit tak berdaya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk berharap bahwa setiap orang tidak akan melupakan perbuatan baik para leluhur. Untuk mengangkat kaki dan tangan mereka melawan patriarki mereka sendiri. Dapat dilakukan. Halo nak. Xiao Yaohu menatap. Melihat pikiran Xiao Yan. Mencibir. Dan menyapu lapangan dengan tampilan yang luar biasa. Dan berteriak dengan sikap tidak setuju. Lelaki tua itu memutuskan untuk menjadi patriark biografi dan Xiao Yan dapat menonjol sekarang jika ada keberatan apapun. Tetapi setiap orang harus berpikir 2 kali. Jangan melawan hatimu. Jika tidak, orang tua itu tidak akan membiarkannya. Petik 2. Apakah ada ancaman telanjang seperti itu? Setiap orang berkeringat. Ini terlalu banyak. Namun, melihat niat Xiao Yao telah diputuskan. Dan Xiao Yan memang luar biasa. Saat ini, tidak akan ada lawan dari orang-orang Xiao, dan penonton terdiam beberapa saat. Apakah hanya diam? Wajah tua Xiao Yao berwarna besi dan biru. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Matanya tertuju pada Xiao Li dan Xiao Long. Di mana Xiao Li dan Xiao Long tidak jelas tentang arti Xiao Yao. Tidak lebih dari membiarkan mereka berdua memimpin. Tetapi kedua kakinya terlalu jelas. Menatap Xiao Yan. Xiao Li dan Xiao Long tersenyum pahit. Menekan ketidakpuasan mereka terhadap patriark lama. Akhirnya mengambil keputusan. Berjalan perlahan. Dan mengangkat tangan dan berteriak. Aku akan menunggu Xiao Yan sebagai patriark baru. Tapi nasib Xiao Yan berasal dari. Petik 2. Saya bersedia melayani Xiao Yan sebagai patriark baru. Tetapi kehidupan Xiao Yan patuh. Pikiran semua orang sama dengan Xiao Li dan Xiao Long. Mempertimbangkan perasaan para leluhur lama. Mereka tidak pernah berani mengungkapkan pendapatnya. Sekarang ketika mereka melihat Xiao Li dan Xiao Long memimpin, antusiasme depresi di hati mereka tiba-tiba meledak. Gelombang demi gelombang. Melihat antusiasme orang banyak, Xiao Yan, yang tidak punya pilihan selain menghela nafas. Menghela nafas. Karena leluhur bersikeras agar saya mengambil alih jabatan patriark. Saya hanya bisa menghormatinya dengan lebih baik. Petik 2. Saya, Xiao Yan, dengan ini meyakinkan semua kelompok etnis bahwa mereka pasti akan memimpin kelompok etnis Xiao untuk menjadi kekuatan kelas 1 di daratan. Xiao Yan sangat ahli dalam mengayunkan rambut sehingga dia berhasil berbicara tentang pakaian yang berantakan di pertempuran. Sekarang penggabungan Xiao Fu dan orang-orang Xiao sudah memiliki dasar untuk memenangkan pasukan kelas 1. Dan itu tidak jauh dari tujuan kita. Bersama-sama, kita akan menciptakan masa depan baru bagi rakyat Xiao. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan meluncur melintasi lembah seperti petir. Dan semua orang merasakan kejutan baru.
Penggabungan rumah Xiao dan rakyat Xiao telah memberikan dasar bagi pasukan kelas 1 di daratan. Apa konsep ini? Ini berarti bahwa kekuatan rumah Xiao sudah diambang kekuatan kelas 1. Dan orang-orang Xiao hanya memberi muka kepada semua orang. Ternyata inilah esensi sebenarnya dari pasukan Xiao Yan. Semua orang berseru di dalam hatinya. Dan dia tidak bisa berhenti berpikir. Di dunia di mana benua kaisar lemah dan kuat, dia selalu paling memuja pahlawan. Penampilan Xiao Yan sebelumnya dalam pertempuran dan detail yang terungkap saat ini segera membuatnya mendapatkan kesetiaan tertinggi dari semua orang. Dan bahkan kesetiaan ini mulai mengubah keyakinan pada fanatisme Xiao Yan. Saat ini, mungkin selama Xiao Yan memerintahkan untuk melompat melewati tebing secara kolektif, mereka tidak akan pernah cemberut. Segera, di bawah kepemimpinan Xiao Zhan dan yang lainnya, semua orang dari kelompok etnis Xiao mengangkat senjata mereka dan mengeluarkan semburan ombak ke arah Xiao Yan. Hidup Xiao Yan. Panjang umur patriark. Petik 2. Merasakan antusiasme semua orang, Xiao Yan sedikit tersenyum, menekan tangannya, dan teriakan di bawah segera berhenti. Kulit Xiao Yan berangsur-angsur menjadi hikmat. Paksaan dari atasan mulai terlihat di tubuhnya. Dan dia berkata, Xiao dapat mendukung krisis sampai akhir. Berkat dedikasi saudara dan sekutu kita yang baik Tian Minggu dan klan hantu. Saling membantu. Mari kita beri mereka rasa hormat tertinggi kita. Petik 2. Pertempuran ini, Tian Minggu dan klan hantu dapat dikatakan telah berkontribusi. Dan mereka memenangkan waktu yang berharga untuk kedatangan Xiao Yan. Semua orang Xiao tidak keberatan. Berbalik dengan rapi di bawah kepemimpinan Xiao Yan dan membungkuk dalam-dalam ke arah dua ras. Oh, sama-sama. Anda dan saya adalah aliansi saudara. Seharusnya begitu. Sekarang leluhur dari kebangsaan Xiao kembali. Patriark baru masih muda dan menjanjikan. Saya juga beruntung bisa menyaksikan kebangkitan kebangsaan Xiao di sini. Kaisar Ming sangat senang dan tertawa lagi dan lagi. Dunia iblis memberi selamat kepada Xiao Yan. Ketika dunia iblis melihat Xiao Yan, dia hanya mengingat kebaikannya. Dia menutup mulutnya dan tidak menyebutkan keluhannya sendiri dengan agama Yi Jiao. Awalnya, dia masih sedikit malu. Tapi dia merasa malu menerima hadiah dari Xiao dan bergegas maju untuk memberi selamat pada Xiao Yan. Keanggunan lembah Tianming dan klan iblis sihir dikenang oleh orang-orang Xiao. Dan Xiao Yan akan memiliki laporan yang bagus di masa depan. Petik 2. Xiao Yan mengembalikan tinjunya ke Kaisar Ming dan Yao Xi dengan banyak tinju. Ikat pinggang hitam di pinggangnya berkibar tertiup angin. Dan dia terlihat sangat anggun. Tetapi kata-katanya yang tulus membuat hati keduanya bingung. Dengan kekayaan bersih Xiao Yan, dia pasti akan menguntungkan dua balapan sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Xiao Li memandang Kaisar Ming yang telah sejajar dengan patriark tua dan dunia iblis. Menghormati Xiao Yan dengan segala hormat, dan tidak bisa menahan perasaan sedih, dan tertawa. Xiao Yan, tidak, seharusnya menjadi patriark. Anda membacanya dengan benar. Hahaha. Petik 2. Tidak masalah kegembiraannya. Tawanya tidak berhenti. Luka yang belum sembuh menyebabkan batuk, dan pipinya pucat. Kenapa? Xiao Qi, kamu tidak mengirimkan ramuan yang kuberikan padamu? Xiao Yan ketakutan saat melihat ini. Dan dia tidak peduli dengan yang lain. Jadi dia meminta Xiao Qi di sebelahnya. Telah memberikan. Apakah kamu baik-baik saja, kakek? Xiao Qi bergegas maju untuk membantu Xiao Li. Terlepas dari urusan Xiao Qi, suami tertua dari obat lama itu mengambilnya. Efeknya sangat bagus. Ini lebih dari 10 kali lebih baik daripada ramuan yang diambil lelaki tua itu sebelumnya. Cedera lelaki tua itu telah pulih 50%. Tetapi telapak jubah hitamnya terlalu keras. Xiao Li melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tidak gugup. Tunggu, ini tidak mungkin. Dengan khasiat ramuan ini, efeknya tidak akan pernah seburuk ini. Xiao Yan mendengarkan, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia melirik semua orang dan bertanya, bagaimana perasaan orang lain yang meminum ramuan itu? Petik 2. Ramuan patriark benar-benar luar biasa. Dan saya telah pulih sepenuhnya. Kerumunan merespons satu persatu.
Hanya wajah Xiao Long yang agak gelap. Dan situasinya sama dengan Xiao Li. Bisa jadi obat mujarab itu telah melemahkan keampuhan Samsung Doudi. Xiao Li tertawa. Tidak setuju. Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada obat mujarab di dunia yang memungkinkan Kaisar bertarung Samsung pulih dengan cepat. Tapi Xiao Li, bahkan luka suami lama dan Xiao Qi telah pulih. Kaisar Ming bingung. Kier, obat mujarab yang kuberikan padamu sudah dinilai. Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Xiao Yan bingung dan hanya bisa bertanya kepada Xiao Qi apakah dia telah memberikan ramuan yang salah saat mengeluarkan. Benar. Itu semua diberikan oleh suami. Xiao Qi sangat yakin. Jadi apa yang terjadi? Bahkan Xiao Yao merasa tertekan kali ini. Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Yan, ahli obat mujarab tua, tahu bahwa mereka langsung menemui Kaisar Samsung. Kenapa kalian berdua salah? Petik 2. Nah, Anda harus menjadi tua. Sejak saat ini, Xiao Long dan saya merasa bahwa kekuatan kami agak tidak memuaskan. Tetapi tidak apa-apa. Ini hanya pemulihan yang lebih lambat. Dan itu bukan masalah besar. Xiao Li sangat berpikiran terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah kedua tetua merasa lamban? Dan pertempuran tidak meningkat tetapi menurun selama semua jenis kultivasi. Dan prosesnya tidak jelas. Atau bahkan lambat. Xiao Yan tidak santai tentang keterbukaan pikiran Xiao Li. Sebaliknya, semakin dia memikirkannya, semakin salah dia. Wajahnya menjadi lebih bermartabat. Bagaimana Anda tahu? Mata mendung Xiao Li dan Xiao Long tiba-tiba menyala. Dan bertanya pada Xiao Yan dengan takjub. Apakah kalian berdua pernah diserang atau terluka di tangan mereka sebelumnya oleh orang kulit hitam? Xiao Yao melompat dan menatap lurus ke arah keduanya. Napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Ketika patriark tua berkata demikian, kami mengingatnya. Sebelum Xiao Yan pergi, kami memiliki beberapa telapak tangan. Xiao Li ditanya oleh Xiao Yao dan teringat. Tapi apa hubungannya dengan kondisi fisik kita? Petik 2. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dan Xiao Yao mengerti arti satu sama lain. Anda tidak dalam masalah. Juga ramuannya tidak efektif. Tetapi Anda berada di Soul Eater. Xiao Yan memandang Xiao Li dan Xiao Long untuk waktu yang lama sebelum perlahan berbicara. Nadanya sangat berat. Pemakan jiwa, apa itu? Xiao Li tidak bisa menahan perasaan gugup saat melihat Xiao Yan sebagai lelucon. Soul Eater adalah teknik jahat yang diperintahkan oleh iblis tua untuk dilarang. Xiao Yao angkat bicara dan mengungkapkan semua pengalamannya selama bertahun-tahun. Setelah mendengarkan cerita Xiao Yao, semua orang ketakutan dan tidak dapat membayangkan bahwa ada metode berbahaya di dunia ini. Setelah itu, fungsi ini memungkinkan Kaisar Iblis Tua mengeluarkan larangan. Bukankah itu berarti fungsinya tidak terpecahkan? Xiao Qi cemas, mencengkeram tangan Xiao Li, hampir menangis. Xiao Qi, jangan khawatir. Kamu baik-baik saja tanpa melihat orang tua itu. Tetapi apakah kamu membuat kemajuan besar? Dengan suamimu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Xiao Yao buru-buru menghibur Xiao Qi. Xiao Yan lagi, semua orang mendongak. Semua menatap Xiao Yan. Anda tidak perlu melihat saya seperti ini. Saya memiliki penawar untuk tanda ini. Tetapi saya cukup beruntung mendapatkannya dari peninggalan iblis tua. Xiao Yan sedikit malu pada semua orang. Menyeringai. Lalu membalikkan tangannya. Dua pemakan jiwa muncul di tangannya. Kalian orang-orang Xiao memiliki Xiao Yan. Yang hanyalah pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang Xiao. Kaisar Ming melihat Xiao Li dan Xiao Long mengambil ramuan itu. Dan matanya menunjukkan tepuk tangan yang tak tertahankan. Namun, bahkan karakter kecil dari roh iblis yang mempraktikkan latihan semacam ini. Saya pikir metode ini pasti sudah dipopulerkan. Petik 2. Keberanian roh dan keluarga roh. Bahkan jika mereka mempraktikkan teknik jahat seperti itu. Apakah mereka tidak takut diburu oleh seluruh benua? Yao Xi berkata dengan marah. Melihat garis hitam hati Xiao Li dan Xiao Long yang terus muncul, terkejut. Saat ini, iblis terpecah belah dan belum bersatu. Roh iblis telah mempraktikkan keterampilan ini secara menyeluruh. Mereka spekulatif dan mengkhawatirkan. Xiao Yan semakin ketakutan. Tapi sayangnya,
menderita tanpa bukti konklusif. Jika tidak, dia pasti akan menyebabkan kemarahan publik. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak enteng sekarang. Kita harus menunggu waktu yang tepat sebelum membiarkan keluarga iblis mati. Petik 2. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Yao khawatir tentang penyebaran Dava yang mencuri jiwa, suara seperti badai datang dari sisi timur laut wilayah rakyat Xiao. Banyak orang, seperti bintang jatuh di langit, turun ke wilayah orang Xiao. Itu adalah para patriark yang kembali yang membawa seluruh keluarga ke Xiao Yan. Xiao Yan, saya telah memerintahkan Anda untuk membiarkan pemusnahan suku membawa Anda sebagai kepala. Saya juga berharap Anda dapat menepati janji dan memperlakukan suku saya dengan baik. Kepala suku yang sudah punah memandang Xiao Yan, dan mata tua yang mendung itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Tampaknya selama Xiao Yan bertobat, dia akan segera memerintahkan pertempuran darah yang punah dengan Xiao. Dan dia tidak ingin kepunahan mengikuti yang berubah-ubah. Penjahat, karena pemusnahan suku akan berafiliasi dengan suku Xiao saya tentu saja tidak akan memperlakukan orang suku saya. Xiao Yan mengangguk, dan memahami kekhawatiran patriark dari klan pemusnahan. Tiba-tiba ada sedikit rasa hormat kepada bapak bangsa yang telah dianiaya dan melakukan kesalahan besar. Melihat Xiao Yan mengangguk, menatap dirinya sendiri dengan mata yang terjamin. Sang patriark menghela nafas lega, memeluk Xiao Yan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Punggung yang kesepian sepertinya menjadi tua tiba-tiba, bahkan sedikit mengejutkan. Melihat patriark pergi dengan sedih, semua pemusnah mengatupkan gigi dan menyaksikan dengan air mata. Untuk sesaat, suasana di lembah agak berat. Xiao Shao, tidakkah kamu membiarkannya pergi seperti ini? Sepertinya tidak ada janji seperti itu. Xiao Xiao datang bersama dan bertanya dengan suara rendah. Sekarang dia bisa membawa semua orang. Dan izinkan saya meyakinkannya. Dia pasti akan menepati janjinya. Xiao Yan melanjutkan dengan tangan di punggungnya. Tetapi melanjutkan bahwa, sebagai kepala suku, itu adalah kepercayaan seluruh suku. Dia tidak mau menengahi di depan sukunya dan merusak citra di hati mereka. Petik 2. Xiao Xiao, pergi. Undang patriark untuk kembali. Ingatlah untuk cepat dan hidup. Xiao Yan tiba-tiba berkata kepada Xiao Zhan bahwa senyum tersungging di wajahnya. Mengapa? Xiao Xiao bingung. Dan aku masih bertanya-tanya apakah dia akan mengatur dirinya sendiri. Petik 2. Silahkan datang kembali untuk tahu. Xiao Yan menolak untuk memecahkan misteri itu. Ayo pergi. Sama sekali tidak bisa membiarkannya mati. Dan kamu tidak bisa muncul tanpa sinyalku. Petik 2. Ya, petik 2. Ketika Xiao Zhan setengah dipercaya dan diperintahkan untuk mengejar puncak gunung, sosok patriark menghilang begitu saja di gunung yang berbalik. Gelombang semangat juang yang kuat bangkit, tetapi segera mati di udara. Apa yang tampaknya diinterupsi oleh sang jenderal. Genosida tertunduk, dan tidak bisa melihat pemandangan di sisi gunung. Dan hati mereka berduka karena kematian sang patriark. Mereka memandang Xiao Yan dengan mata yang rumit, gelisah di hati mereka, dan tidak tahu bagaimana nasib mereka di masa depan. Jika Anda menjadi raja dan kalah, Anda harus jelas. Belum lagi semua ini disebabkan oleh Anda memata-matai orang-orang Xiao saya. Jika Anda mengayunkan pedang ke orang-orang Xiao, Anda harus siap untuk gagal dan dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan, bahkan jika Anda mencabut orang-orang Anda, tidak dapat terlalu ditekankan. Nada suara Xiao Yan tercengang, dan pembunuhan di matanya tersapu bersih. Tiba-tiba, orang-orang yang tidak puas dan tidak mau menjadi lemah di tangan dan kaki, dan hampir jatuh ke tanah, berpikir bahwa Xiao Yan akan mengingkari kata-katanya. Namun, Xiao Yan saya bukan orang yang haus darah. Karena patriark Anda tidak melanggar imannya untuk Anda, tentu saja saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Saat nada suara Xiao Yan berubah, niat membunuh itu langsung menghilang. Orang-orang genosida bereaksi dari gemetar, menatap mata Xiao Yan dengan penuh kekaguman. Sekarang, saya memberi Anda kesempatan untuk memilih. Xiao Yan masih cukup puas dengan pemusnahan suku tersebut, dan perlahan berbicara.
Yang pertama adalah secara sukarela menyerah pada suku Xiao saya dan menjadi cabang dari suku Xiao saya. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan cara apapun. Perawatan Anda tidak berbeda dengan suku Xiao saya. Kontributor orang-orang Xiao juga bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Petik 2. Apa? Sebagai afiliasi, yang masih bisa mendapatkan perlakuan sebaik itu? Genosida memiliki banyak diskusi. Sebelum Patriark datang, dia telah mengungkapkan banyak detail tentang Xiao Yan. Jadi mereka tidak terlalu meragukan kata-kata Xiao Yan. Namun, meski banyak orang mulai merasa heboh, kematian Patriark mereka tetap membuat banyak orang memiliki naluri untuk menolak bergabung dengan orang Xiao. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan orang-orang Xiao saya, Anda dapat pergi. Saya Xiao yang tidak akan pernah berhenti. Namun, mereka yang pergi tidak boleh mengatur ulang genosida. Ini adalah toleransi terbesar saya untuk Xiao Yan, yang berani tidak patuh. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan langit mengesampingkan penguasa kuno yang beratnya ribuan pound. Di tangan Xiao Yan, dia menggoda dengan bebas dan jatuh dengan keras. Tanah berguncang, dan banyak retakan menyebar ke segala arah yang berpusat pada penggaris yang berat, dan meluas ke kaki genosida sebelum berhenti. Adegan ini membuat semua orang takut dan tidak pernah berani beruntung. Ngomong-ngomong, saya lupa mengingatkan Anda bahwa sekarang Anda sedang dalam perjalanan. Pasti ada banyak dari Anda yang telah menyinggung pasukan sebelum Anda. Dan Anda akan turun ke bebatuan. Saya tidak menghentikan mereka yang pergi. Tetapi hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan saya. Xiao Yan mengesampingkan ucapan samar seperti itu dan tidak berbicara lagi. Menunggu jawaban dari pemusnahan orang. Tetapi potensi bahaya yang tak terlihat ini membuat banyak orang yang ingin pergi mundur. Bimbingan menjanjikan. Dan semua kelompok etnis dapat disatukan. Jika Anda pergi, Anda akan menjadi pengembara tanpa akar. Dan keamanan Anda sendiri tidak lagi terjamin. Selama mereka tinggal, para pemusnah kehilangan akal. Tetapi semua orang tidak dapat menerima pembunuhan Patriark. Dan suasananya begitu membosankan dan kaku sehingga sangat menyedihkan. Keheningan pemusnahan tidak berlangsung lama. Seorang tetua pemusnahan melangkah maju sambil mendesah dan membungkuk kepada Xiao Yan. Tetua itu berkata bahwa pemusnahan-pemusnahan seharusnya tidak dimotivasi oleh keinginan pengasingan. Tetapi sekarang mereka semua pantas mendapatkannya. Jarang orang Xiao besar dan rela melepaskan pemusnahan. Pemusnahan sudah bersyukur. Oleh karena itu, pemimpin klan memerintahkan saya untuk memimpin anggota klan untuk dipimpin oleh Xiao Yan. Dan tidak boleh ada keluhan sebagai imbalan atas rahmat garis keturunan klan. Petik 2. Awalnya, saya masih memiliki sedikit pembicaraan tentang hal ini di benak saya. Tetapi sekarang saya melihat Xiao Shaoyi dan Bo Yuntian dengan keluhan yang jelas. Dan lelaki tua itu akhirnya memahami niat baik sang patriark. Orang tua itu menghancurkan naga itu. Dan bersedia memberi contoh untuk bergabung dengan orang-orang Xiao. Dia adalah pemimpin dari orang-orang Xiao. Jika dia melanggar sumpah ini, dia tidak boleh mati. Petik 2. Setelah berbicara, Minglong menekuk lututnya dan membungkuk di depan Xiao Yan. Destroyer Dragon memiliki reputasi besar di Destroyer. Saat dia memimpin, lebih dari separuh orang Destroyer langsung berlutut, bersedia melayani Xiao Yan. Para patriark kehilangan rasa keadilan setelah kembali ke rumah. Pengaturan yang dibuat setelah itu menyelamatkan saya dari banyak keberuntungan. Untungnya, saya menyelamatkan hidupnya agar tidak mempermalukan nilai saya untuknya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Tetapi dia dengan cepat mengangkat naga itu. Para tetua dan semua orang memintanya. Dan mereka bersedia mengikuti orang-orang Xiao saya dengan tulus. Dan Xiao Yan tentu saja tidak akan memperlakukan Anda. Petik 2. Jika itu memenangkan hati orang, itu harus diyakinkan secara lisan. Jika tidak, apa gunanya mendapatkan lebih banyak orang yang tidak sehat? Xiao Yan benar-benar unggul. Xiao Yao sering mengangguk. Dengan wajah setuju. Beberapa kata bahkan membuat Xiao Li dan yang lainnya tiba-tiba menyadarinya. Tetapi patriark yang keras kepala ini meninggal. Tetapi beberapa orang yang keras kepala tidak dapat ditenangkan. Petik 2. Xiao Shao sangat kuat. Mendengar semua orang memuji Xiao Yan, badai berkembang.
hampir menggigit telinga Ziying. Xiao Shao memang hebat. Hei, menjauhlah dariku. Saya bukan gelas Nan Erming. Telinga Ziying sangat sensitif. Dan dia merinding, yang menendang badai jauh. Mengangkat naga. Xiao Yan memandang mereka yang masih ragu-ragu dan bahkan memandang kebencian. Ketika dia merasa waktunya hampir habis, dia sedikit tersenyum. Lalu dia membunyikan jari. Sosok Xiao Zhan bergegas dari kejauhan dan berbalik. Pria itu berada di tanah. Ini, semua pembasmi telah dibutakan. Bukankah ini patriark mereka? Dan hidup, hanya sedikit lemah. Saya mengandalkan. Lelaki tua ini benar-benar menengahi dirinya sendiri. Jika bukan karena saya untuk memotong semangat juangnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiao Shao Zhen adalah manusia dewa. Dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai mesin ajaib. Kata Xiao Zhan kagum. Ini hanya orang sialan yang saling percaya. Xiao Yan menepis sanjungan Xiao Xiao. Menghela napas dalam-dalam. Dan menoleh untuk menatap patriark yang telah musnah itu. Apakah Anda berpikir mengapa saya tidak membunuh Anda? Petik 2. Baik. Petik 2. Itu karena itu telah diuji padamu sebelumnya. Untuk menguji apa maksud pedangmu. Xiao Yan tersenyum ringan. Apa hasil tesnya? Ada sedikit ketegangan di mata kepala pemusnahan. Hasilnya adalah saya percaya Anda. Kata Xiao Yan. Mengapa ini hasilnya? Kepala suku yang sudah punah memandang Xiao Yan dengan mata yang rumit dan Xiao Zhan dengan cemas menantikan jawabannya. Bagaimana bisa seseorang yang menganggap ras sebagai kewajibannya dan memiliki keberanian untuk menepati janji bisa menusuk pedangnya? Xiao Yan menghela nafas pelan. Melirik orang-orang pemusnahan. Apakah ada keengganan untuk menyerah sekarang? Petik 2. Jawaban untuk Xiao Yan adalah diam. Pada saat ini, semua genosida yang semula menolak sentimen mereka bersedia kembali ke Xiao Yan. Mereka yang sebelumnya kembali juga sangat menghormati Xiao Yan. Dan kesetiaan mereka kepada Xiao Yan meningkat pesat. Untuk meninggalkan nama pemusnahan. Pemusnahan mulai sekarang akan menjadi cabang pemusnahan orang Xiao. Sebagai patriark orang Xiao, saya sekarang menunjuk Anda sebagai presiden cabang pemusnahan orang Xiao dan menghancurkan wakil pemimpin. Xiao Yan mengumumkan kata demi kata bahwa seluruh genosida tertawa terbahak-bahak dan sangat berterima kasih kepada Xiao Yan. Semua jabatan di cabang kepunahan ditunjuk oleh presiden, dan saya tidak ikut campur. Xiao Yan terus mengumumkan. Selain itu, saya akan memberi Anda 5 cabang keterampilan tempur Italia tingkat tinggi, 20 keterampilan pertempuran menengah tingkat Italia, dan sejumlah besar ramuan untuk dipulihkan. Kekuatan dan penyembuhan, yang sama dengan suplai orang Xiao. Semua alokasi diatur oleh Presiden. Dengan pengecualian peristiwa besar yang perlu dilaporkan kepada Tetua Xiao Li. Selebihnya dapat dilakukan secara otonom. Petik 2. Kutipan berturut-turut hampir mengejutkan para patriark dan kelompok pemusnah pertama. Mereka menangis dengan gembira dan berterima kasih atas Xiao Yan. Retensi kata, Ziyi, membuat semua orang keluar dari ikatan. Dan hadiah yang murah hati membuat detak jantung semua orang menjadi cepat. Dalam hal ini, jika Anda masih tidak tahu bagaimana harus bersyukur, kecuali Anda tidak menendang keledai Anda dan mematahkan otak Anda. Dalam kebisingan, genosida akan sujud dan menyembah di kaki Xiao Yan. Tanpa mengorbankan seorang prajurit atau prajurit, Xiao Yan menaklukkan genosida dengan licik, dan semua orang diam-diam mengangkat jempolnya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya masih sibuk mengatur pemusnahan klan, suara angin kencang terdengar. Tetapi patriark dari klan iblis fantasi, Yao Meng, buru-buru bergegas untuk menerima iblis dunia. Yao Meng tidak pernah bermimpi bahwa suku itu akan menyerang suku Xiao sedemikian rupa. Dan dia tidak berpikir bahwa dunia yang arogan memutuskan untuk membuat dirinya marah dan kemudian gembira. Tetapi dia tidak tahu apakah sudah terlambat baginya untuk memperbaiki mati. Patriark Xiao, pengemis terlambat. Mohon maafkan saya. Oleh karena itu, Yao Meng berteriak dengan antusias dari jauh. Meskipun nadanya seterang biasanya, dia tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang samar. Yu Meng, kamu bisa datang tepat waktu. Xiao Yao tersenyum acuh tak acuh, melihat sekelompok setan fantasi yang bergegas mendekat.
Titik awal situs web Cina www.kidian.com menyambut pembaca buku untuk membaca karya serial terbaru, tercepat, dan terpopuler adalah orisinal di titik awal.